satu kabupaten ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi, tapi jangan dustakan nikmat Allah. Ibu-ibu, hari ini kayaknya kami yang dibakar ini. Jadi dah cocok hadis Pak Bupati tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Tiap pemimpin ada LPZ, lembar pertanggungjawabannya. Hada kitabuna yantiqu alaikum bil hikmah. Setiap orang ada flashdisk amalnya dari lahir sampai mati. Setitik zarrah pun takkan ada yang terlewatkan di hadapan Allah. Ini namanya apa namanya nih Bu? Pra Arafah. Belum lagi dibakar, udah dibakar duluan di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, kenikmatan apa hari ini yang Allah berikan? Kebersamaan. Hari ini jarang-jarang kita bertemu seperti ini. Ada ulama, ada umaro, ada tokoh masyarakat, semuanya kita berkumpul dengan satu niat, berdoa, bermunajat. Mudah-mudahan Pasaman Barat ke depan tentu lebih baik lagi. Amin. Amin. Kemarin adalah hayalan, hari ini adalah kenyataan, esok lusa adalah harapan. Bagaimana harapanmu di hari esok tergantung prestasi amal dan kerjamu di hari ini. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, karena panas sudah mulai menyoting wajah saya takut pulang makin hitam. Bingung nanti anak saya, kok giginya agak hitam, pulangnya makin hitam. Saya kasih dua teori singkat saja. Kunci sukses dalam hidup ini apa? Dalam Al-Quran ada dua kali Allah mengulang lafaz ni'mal abdu. Secara etimologi artinya sebaik-baik hamba. Satu lafaz Allah berikan kepada Nabi Ayub, satu lagi kepada Nabi Sulaiman. Siapa Ayub? Dalam Uqudul Lujaib Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi As-Safi Al-Bantani Al-Indonesi. Ini Pak Bupati, kuburannya satu area. Di kuburan Makla 1. Di situ ada Sayyid Alawi, di situ ada Maimun Zubir, di situ Syekh Nawawi, di situ ada Asma binti Abu Bakar Siddiq, di situ juga ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya setiap ke sana selalu berziarah ke situ. Dan beliau ini adalah satu di antara sekian banyak. Ketika diperkecil, dulu pekuburan Makla itu luas, karena jamaah haji umrah semakin banyak, perlu akses jalan menuju Masjidil Haram. Maka dibelah pekuburan itu, dibikin flyover, naik dari Jarwal Taisir ke Jarwal Bibar, terus ke flyover langsung ke terminal Masjidil Haram. Di bawahnya ketika digali ada dapat 3 kuburan utuh, padahal meninggalnya sudah ribuan tahun. Siapa itu? Pertama Asma binti Abu Bakar Siddiq. Siapa itu? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Tuhfah. Gurunya Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, pengarang Fathul Mu'in. Kitab itu disyarah ulama besar dengan judul I'anatul Thalibin, Said Sako Ad-Dimyati Al-Misri. Yang ketiga ulama Banten, Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi As-Safi'i Al-Bantani Al-Indonesi. Gak usah hafal Bu, aku mau hafal di 3 tahun itu. Gak usah dihafal-hafal, penting Bapak Ibu nanti udah banyak kerjaan ngapal kitab lagi. Nah, berarti betul kata Nabi. Said At-Tijani dalam kitabnya Fauzan wan Najah fi Hijrati ilallah, ada 10 orang yang jasadnya hancur tidak dimakan tanah. Singkat saja, laki-laki tukang azan, perempuan mati nifasnya belum berakhir, laki-laki perempuan penghafal Al-Quran. Saya senang tadi ada program dari Bupati menghafal Al-Quran. Ya nggak semua kabupaten di Indonesia ada program itu. Kadang-kadang program yang dekat ke Islam tuh coret. Tapi di sini bupatinya berani. Ini layak untuk 2024. Nggak ada promosi. Ini kan dari saya, Pak Bupati, nggak usah takut. Nggak ada belakang-belakang. Nah, jadi kita doakan yang seperti ini supaya ke depan akan ada lagi program-program yang menyentuh rakyat. Bapak Ibu dulu belajar Iqra atau Alif Alif? Alif. Nah, nostalgia kita dulu. Usah tengok ikan aku kayak gitu Bu. Lidate alif bawah i alif depan u. Alif u
Inilah program alif-alif tuh Pak. Badate baba bawa biba depanmu. Ban bin bu. Subhanallah. Wa usin sabdu date wasin date salam date lamin depanmu. Wasit. Ini alif-alif ini lain daerah Pak, lain cara bacanya. Kalau di kampung saya di Kayu Laut Mandailing Natal, ujungnya beda dikit. Ini muka Jawa tapi lubis. Iya. Disingkat LBS. Sekarang LBS itu bukan lubis lagi, lambat baru sampai. Jadi Bapak Ibu jangan dimuliakan Allah. Kalau di Mandailing sedikit beda. Lip date, alif bawai, alif dopen u, pakai dopen. Katanya di daerah Padang gitu beda sedikit. Alif tidon niti, ba di bawah satu niti, tadi ateh dua niti, sa di ateh tiga niti. Pandai nggak bacanya? Lebih keren lagi di Tanjung Balai. Alif toga bagai batang, bengko bagai sampan. Tak begitu juga sasamo saja. Tanjung Balai Pak. Bukan cara bacanya, bisa nggak bacanya itu yang penting, ya kan Bu? Bang, apa namanya para guru, jamaah yang dimuliakan Allah, didik anak-anak nih supaya target 2030 berapa tadi? 36. Semua warga, semua masyarakat Pasaman Barat sudah mampu menghafal Al-Quran. Kenapa? Jasadnya tidak dimakan tanah. Kalian adik-adik laki-laki kalau mau jasadmu nggak dimakan tanah, sering-sering jadi tukang azan. Luar biasa jadi tukang azan nih. Saya secara individu Pak Bupati, saya penulis buku. Saya sudah menulis 22 buku di Sumatera Utara. Di antara buku yang terakhir judulnya Fikih Jenazah. Kurang lebih 300 halaman. Bisa juga kalau ada nanti dana-dana hibah dicetak di Pemkad dibagi-bagi. Ini kan yang membaginya berpahala. Aku cuman MLM-nya aja lah. Multi-level marketingnya aja. Iya. Jadi di antara sebelum itu ada buku yang saya tulis 5 panggilan ilahi, panggilan harian azan. Gara-gara menulis buku ini saya malas jadi imam. Kenapa? Saya meneliti secara individu 25 keistimewaan tukang azan daripada imam. Nah, singkat-singkat aja lah ya. Pertama, 10 jasad yang gak hancur dimakan tanah. Yang ada tukang azan, tak ada untuk imam. Berarti lebih enak jadi tukang azan, aku pikir. Jangan gara-gara ini imam gak mau jadi imam lagi. Kacau Ustaz nih. Yang kedua, makin panjang napasnya menari azan, sepanjang itu dosanya digugurkan Allah. Itu tukang azan Pak. Kalau imam panjang-panjang ayatnya ditandai makmum. Caca Bu, caca. Caca. Iya. Amin. Yasin, makmum Yasin. Jadi luar biasa. Tapi saran saya buat para tukang azan, jangan gara-gara mencari napas panjang disambung-sambung azannya. Sambung-sambungnya. Hayya 'alas shalah. Itu mau marhaban. Udah di mana kasihku tadi? Syekh Nawawi, gara-gara Syekh Nawawi tadi. Beliau mengarang kitab buku dulu Zain. Buku tipis itu, buku apa namanya? Teori pernikahan. Itulah ya juga itu nanti kalau ada program itu terjadi kasih buku satu. Biar bahagia keluar baca buku ini. Pernah suatu hari iblis mendatangi Allah untuk menguji keimanan Nabi Ayub. Kau nggak sanggup, kata Allah. Sanggup? Kau tidak akan mampu. Mampu, mainkan. Ya, kita ini prinsip kita nggak usah banyak cakap. Hidup itu aksi bukan visi. Visi tanpa aksi itu mimpi, seperti telur tanpa isi. Hidup implementasi bukan teori. Kita butuh karya bukan retorika. Kan cocok nggak Bapak Putih? Jadi nggak usah banyak cakap. Penting karya.
Hidup itu karya nyata, bukan karya kata IPK. Jadi Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang dilakukan iblis kepada Nabi Ayub? Satu, iblis membakar seluruh harta Nabi Ayub, habis. Apa jawab Nabi Ayub? Alhamdulillah, habis hartaku. Ya, habis harta, jawabnya alhamdulillah. Awak hilang handphone, satu komplek dicurigai. Gak berkeluh kesah. Iblis membunuh keturunan Nabi Ayub. Mati anak, jawabnya alhamdulillah. Sanggup ibu bilang begitu? Mati suami, alhamdulillah. Sanggup? Oh enggaknya, berarti ibu sayang sama bapak ya. Aku sama ibu, saranku cuma satu. Dalam Fathul Bari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang sahabat mati di medan perang. Kata Nabi, jangan dimandikan, jangan dikafani, biarkan baju perangnya menjadi kain kafannya, karena surga telah menantinya. Mendengar jawaban Nabi, ada seorang ibu-ibu iri, pulang dia bu, diambilnya golok, parang, pedang. Datanginya Nabi, ondak kemana Oci? Kata Nabi, perang, mau ngapain perang? Saya juga mau mati syahid seperti anak muda itu ya Rasulullah. Gak perlu. Mau mati syahid? Mau. Masih punya suami? Punya. Datangi suamimu. Apa yang kulakukan, kata si perempuan tadi. Enak aja jawab Nabi. Sayangi dia, cintai dia, jangan pernah kau sakiti hatinya. Ya. Kalau ada istri mati karena sakit, patuh pada suaminya, matinya syahid. Kalau ada istri mati nggak patuh pada suaminya, matinya offside. Ya, itulah itu. Life is a choice. Hidup itu adalah pilihan. Nah, balik. Yang ketiga, ini udah mati keluarga, nggak sedih juga. Iblis meniupkan mantra jahat ke hidung Nabi Ayub sampai badannya koyak. Enggak juga berkeluh kesah. Dipitnah penyakit itu, wabah seperti COVID menular, diasingkan ke gurun Sahara sana. Apa yang terjadi? Kesabaran dia menghadapi ujian itu. Dalam I'anatul Talibin Said 1 Ad-Dimyati Al-Misri 10 Muharram, ada 20 peristiwa spektakuler di dunia ini untuk Nabi Ayub. Wa kasafat darro an Ayyuba, Allah menyembuhkan penyakit supaknya Nabi Ayub. Dan Allah abadikan namanya dalam Al-Quran, Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba penyabar adalah Ayub. Saya kerucutkan pembahasannya karena waktu. Kalau tadi aku ceramah jam 5, aku tekan sampai setengah 9. Sampai pingsan-pingsan. Nah, jadi ibu, suami sabar ini kan solusi dari problem. Kalau ada masalah, ada problem, solusinya sabar. Ista'inu bis-sabri was-salat. Jadi kalau dapat musibah, sabar. Sabarnya bagaimana? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu Inna lillahi wa inna ilaihi wa inna. Jadi bukan mesti untuk mati aja, hilang dompet, resah kan? Innalillah. Hilang duit, innalillah. Mobil kena serempet, innalillah. Saya sering ajarkan ini, spontanitas saya yang kena. Saya diundang Darlan Tamal 1 Belawan, padahal beliau Nasrani. Acara maulid baru-baru inilah. Saya masuk dari tol Amplas, keluar tol Belawan. Itu saya mau masuk ke area, ditekan, didorong mobil saya sama angkot dari belakang. Innalillah. Itu saya lihat ke belakang, cuman baret, gores sedikit. Padahal saya nggak marah. Saya dimaki-maki sama supir angkot itu. Bapak begini-begini. Udahlah, kau tak kusuruh ganti, biarlah kau. Padahal aku tamu VIP di situ. Yang undang aku langsung komandannya. Kalau saya telepon, Pak, saya ditabrak mobil, kira-kira saya dijemput sama marinir tidak? Kalau saya dijemput sama marinir yang kacau, aku atau supir itu? Tinggilah. Saya ceramahkan, sabar, jangan emosi. Ini tentara-tentara ini kan mau juga kadang emosi. Nah, namanya dia manusia, bukan malaikat. Baru kena, Roy, inang-inang pakai gelang, kalau nantang bilang.
Datang kawan tuh, selop swallow dipakai koboi, slow boy. Saya bilang sabar. Rupanya ibu gitu acara berakhir, saya didatangi wadannya, Pak Ustadz, kata Panglima, Bapak jangan pulang. Kenapa? Diajak makan siang bareng. Datang istri beliau, selfie-selfiean lagi kami. Gitu habis tungtang. Ustadz, saya setuju dengan ceramah tadi. Sabar, jangan cepat emosi. Ya udah gitu, saya mau pulang. Datang istri Panglima, dia kasih saya amplop. Slow. Ini rekonstruksi, bukan dongeng menjelang tidur. Nah, apa ini Bu? Alah, untuk tambah betuli mobil Pak Ustadz. Alah udah Bu, dorong udah Bu. Dia bilang jangan tolak kebaikanku Pak Ustadz. Terima juga lah ujung-ujungnya. Saya bawa mobil itu ke bengkel sehat depan makam pahlawan. Ada kawannya, tolong kau periksa. Alah, ini cuma baritnya, udahlah cuci aja nanti kurangin sedikit. Berapa? Saya bilang, alah Ustadz itu, saya kasih 100.000. Senang kali dia. Ku buka amplop 2 juta. Berarti saya untung berapa? Sudah itulah yang dimaksud Allah. Kalau kau dapat musibah, kau bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, itu ucapan yang pertama dari mulutmu. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim. Bukan hanya pahala, keberkahan, kasih sayang yang kuberikan, tapi ku ganti musibah itu dengan kebaikan. Jadi setiap nanti kalau ada innalillah, ya kan Bu? Nah, jadi Bapak Ibu, jadi kalau ada musibah, sabar. Sabar itu maksudnya apa? Inna lillah. Nah, suami cobaannya istri cobaannya suami, orang tua cobaannya anak cobaannya orang tua. Ini aja lah. Kalau aman yang 3 nih, aman pasaman barat nih. Yang paling payah kan mengaturnya ibu-ibu. Ya, tapi yang paling mudah bikin kita sukses ibu-ibu juga. Saya tadi menangis. Kenapa Bu? Puisi Adinda tadi itu. Saya sayang sama emak saya. Kenapa sayang? Apapun yang kumiliki hari ini, aku tahu proposal terhebatku adalah emak. Saya lewat dulu Bu, kapal perang 345. Saya ngayal di TPRI, mak, doailah mak, aku kepingin naik. Saya sudah pernah menyeberangi samudra, Selat Sumatera dengan kapal perang 345 itu. Lewat F-16 di bumi Sumatera Utara. Saya bilang sama Pangkosek Hanut Nas 3 ketiga itu, Pak Tribowo Santoso, sekarang bintang 2. Pak, kalau ada lagi parkir nanti di Polonia, telepon laku, kepingin kali aku foto. Akhirnya Allah kabulkan. Alhamdulillah, jelek-jelek Ustadz Ibu nih, saya satu di antara 4 penasihat Kasau, Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia Marskal TNI Jenderal Sutisna. Saya Senin di Halim, Rabu saya Bandara Juanda Surabaya. Akhirnya dikabulkan Allah, bukan hanya foto, terbang pun boleh Pak Ustadz. Naik setengah jam, 15 menit pingsan. Ini Pangkosek Hanutnya sekarang ini Pak Bintang 1 Mas TNI Pak Nurdin, mantan ajudan Pak Jokowi. Dia bilang mas saya, sekarang Ustaz, salah satu syarat menjadi penerbang dimasukkan ke dalam semacam ember, diguling-gulingkan 1 jam. Kalau nggak muntah boleh jadi penerbang, tapi kalau muntah pulang lagi. Jadi dia ini Pangkosek sekarang namanya udah berubah, Dan Kosek satu Medan. Beliau ini satu di antara 3 penerbang jitu Indonesia yang punya jam terbang lebih dari 2000. Jadi di Indonesia ini baru 3 orang, di antaranya adalah beliau. Jadi Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, singkat kata, singkat cerita. Ustaz, masih ada waktu? 1 jam lagi Pak Bupati. Ya, sekalian sholat duha kita di sini. Jadi Bapak Ibu, kekuatan Ibu, adik-adik, kalau masih ada makmu, jangan kau teteskan air mata orang tuamu karena duka. Tunggulah pahitnya kehidupan ini. Saya pernah diundang di Pemko Sidimpuan, acara maulid. Saya tengok PNS semua yang saya hadapi, tapi penyanyinya nenek-nenek, ada gambusnya.
Itu banyak penyanyi, kenapa nenek-nenek? Tapi suaranya suara anak gadis. Nangis itu. Marudan marlas niari utaondoi manjalaki lami manakok sian manurun ubaendoi aman asal kon lalu. Sedih aku kayak gini lah, bayar hayang makku dulu mencari duit untuk aku sekolah di Purbabaru. Hari margonti bulan margonti tahun, masih kolaon pemumba bagat, umur pemur matoba, ami pere indah diingot kobe. Inilah anak durhaka. Mudah-mudahan gak ada maling kundang kedua di Pasaman Barat. Heboh Sumatera Utara depan Stadion Teladan, Jalan Pelangi namanya. 2 hari sebelum Idul Fitri, seorang ibu menyumpahi anaknya menjadi, mohon maaf, anjing. Tahu dia anaknya di kamar, panggil nggak nyaut, dipanggil nggak, emosi, mohon maaf. Dasar kau anak anjing, bawa keluar juga. Diintipnya di atas tempat tidur anaknya ada anjing, pingsan. Heboh Medan, macet SM Raja, media kertas, media gelas sibuk mencatat, viral di media sosial. Ada apa? Ada anak disumpahi umatnya jadi anjing. Keesokan harinya setelah diteliti, orang waspada memberi informasi, ternyata anaknya entah kemana-mana, anjing tetangganya yang masuk ke kamar. Sampuraga di Panyapungan, Simardan di Tanjung Balai, maling kundang di Padang, tiga-tiganya jadi batu. Kalau cerita itu benar, bibir siapa itu? Bibir ibu. Ya pulang melancip-lancip tuh bibir ibu ya. Bahaya nanti. Nah, tadi ada juga nasihat Pak Bupati yang menarik. Saya tambahin, Pak, suksesnya laki-laki itu karena perempuan. Nggak akan ada pelakor kalau bukan gara-gara kalkulator. Apa itu Ustaz? Tengok aja di YouTube. Nah, nasihatku sama Bapak satu aja. Ketika Bapak sukses, hormati istri, sayangi istri. Jadikan dia adalah tempat salah satu proposal terbaik untuk menuju hajat kepada Allah. Ini kadang lagi-lagi kita ini ya kan, Bu? Ya kan? Udah sukses lupa dia sama kita ya kan? Ya Allah ya Karim. Pak, bini yang Bapak marah-marah itu tipenya ada 4. Mohon maaf ini ya kalau ada yang kena. Ada istri itu gitu dimarah-marahi, diam, tak melawan. Dasar kau istri begini, diam aja. Ada kayak gitu. Wih, kalau ada begitu di pasangan, bulan-bulanan itu. Ada istri itu yang kedua gitu dimarahi, melo, sedih, nangis. Dasar kau begini, enggak marah. Masuk kamar, kunci pintu, matikan lampu, hidupkan lilin. Melapor, curhat. Lilin putih, katakan padanya 4 meter air mata itu. Mak, kata ayah makan, biar aja mamak mati. Merajo. Ada lagi istri tuh gitu dimarahin, melawan. Ini lebih bagus daripada diam-diam. Mohon maaf ya, agak kasar sedikit, mohon maaf. Dasar kau istri tak berakal. Kau yang tak berakal. Ada Bu, ada. Yang mana orangnya itu? Yang paling Bapak waspadai nomor 4, istri sifatnya pendendam. Dia nggak marah, tapi main di hati dia. Hanya hati-hati bikin sakit hati orang. Sapu tangan sisinya 40 lipat menjadi 1. Luka gores masih terlihat, luka hati siapa tahu. Bu, ada Pak bini nih dimarahin, diam, tapi mendendam. Dasar kau istri jelek, hitam, gemuk, bau. Apa dibilangnya sama istrinya. Suatu hari suami itu dapat cobaan dari Allah, agak mereng bibirnya ke kiri situ. Apa namanya? Rupanya suaminya ngasih kode mau turun dari tempat.
saatnya aku balas dendam. Apa bang, mau turun, itulah waktu kau sehat. Lawan si pendir kau tuh, bilang aku hitam, gemuk, jelek, bau. Betul juga sama yang hitam-hitam nih. Mau turun. Ada kayak gitu di sini. Ada pula bang. Cocoklah dibikinlah program itu biar sehat semua orang semua. Apa nih? Pasaman Barat nih. Bu, kita lanjut lagi. Masih tahan? Kalau udah mulai tak nampak muka aku karena hitam, bilang ya. Ibu jangan layas nengok orang hitam. Nggak asal aku bilang hitam, ketawa aja ibu dari tadi. Sekarang ibu-ibu daftar mencium yang hitam-hitam tuh 23 tahun. Hajarul Aswad. Berangkat haji pun ibu belum tentu ibu bisa mencium Hajarul Aswad. Syukurlah ibu jadi perempuan. Ada satu ibadah pahalanya seperti mencium Hajarul Aswad. Mau? Sekali mencium suami pahalanya seperti mencium Hajarul Aswad. Apalagi lakinya hitam Hajarul Aswad. Jadi yang punya laki hitam bersyukur bu. Kamu bisa berangkat haji lagi. Jadi bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, balik kita ke pangkal. Suami cobaannya mana duluan kita bahas? Istri atau suami dulu? Istri adalah dulu. Allah menciptakan istri itu bukan dari kepala, betul? Karena dia dicipta bukan untuk dipuji-puji. Kadang-kadang kita ini lupa diri. Makin cantik ku tengok kau, iyalah pakai cepuk. Oh ini cepuk pula itu, padahal bedak pipa nomor 5-nya mah. Makanya merah kali ku tengok dari sini. Allah menciptakan wanita itu bukan dari kaki. Karena dia dicipta bukan untuk dipijak-pijak, betul? Dari mana Allah menciptakan wanita itu? Dari rusuk yang bengkok sebelah kiri didekatkan dengan jantung. Karena dia dicipta untuk disayang, untuk dicintai, untuk dijaga, bukan untuk disakiti, apalagi dizolimi. Tapi jangan bapak lupa, sehebat apapun istri bapak, dia datang dari benda yang bengkok. Betul? Betul? Menurut ilmu perbengkokan. Jangan tanya hadisnya. Ilmu apa tadi bu? Menurut ilmu perbengkokan, bengkok perempuan ada 3. Tengok, ada nggak? Ada istri bengkok ubi. Bagaimana melurusinya? Ya lurusin aja, patah. Oh direbus dulu, lurusin, patah. Digoreng dulu, lurusin, patah. Inilah istri yang nggak bisa dikasih tahu. Ya sabarlah bapak. Kenapa bapak mau sama ibu tuh dulu ya kan? Dulu dipuji-puji, sekarang dihina-hina. Dulu kau bulan, kau bintang. Sekarang gara-gara kau aku banyak utang. Karena kredit terus. Sabar bapak ya, sabar. Jangan bapak sakit gara-gara ini nanti. Ada lagi istri itu bengkok rotan. Kiri bengkok, kanan bengkok, belakang bengkok, depan bengkok. Sekali-sekali melawan, sekali-sekali nurut. Wajar. Dia masih manusia, belum naik tingkat jadi malaikat. Betul? Dia kala-kalinya kita sudah, dia bekerja ya. Oke bang. Jangan keluar dari depannya. Siap bang, jumpa di kantor bupati. Kau kok keluar deh? Abang bilang kan dari depan, dari belakang aku muter. Yang kayak gini kurasa banyak di sini ya bu. Bu, oh bu, ibu mau masuk surga? Ummu Atiyah pernah dengar? Belum mati namanya didengar dalam di surga oleh Nabi. Siapa dia? Sahabat Nabi. Apa yang dilakukannya? Siap mengamalkannya dari sini? Kalau enggak biar lanjut. Betul ini. 1. Ini kode biar cepat siap itu. Yes, ada. Kalau ibu mau masuk surga, 1. Setiap suamiku pulang kerja ya Rasulku, ambil air di baskom, ku cuci kakinya. Mulai besok. Katanya mau masuk surga. Siapa yang datang suaminya hari ini? Udahlah, Senin aja, nanti malam permisi dulu. Jadi gue bikin langsung sore ini. Agak lain ku tengok mama kau sore ini. Kenapa?
35 tahun nih belum pernah dicucinya kakiku. Bersiap-siaplah kalian wahai anakku, mana tahu terjadi kemungkinan terburuk di keluarga. 2. Setiap suamiku makan ya Rasul, ku ambil, ku hidang, ku layani. Enggak mau pernah ku makan dulu aku di sampingnya. Kayak mana makan di rumah? Diambil atau ambil masing-masing? Ya. Mainkan lagu di samping bapak tuh, Bu. Jadi Bu, di pesta aja nikah. Ada istri-istri kita nih Pak, asal pergi undangan tak tahu pulang sebelum megang mic. Gitu dikasih mic tak tahu turun, penyakit pula. Jadi mainkan lagu samping bapak tuh. Jadi jangan laki orang aja ibu hibur, laki awaknya dinyanyikan. Bila kamu hati rasa satu hari hati rasa ku yakin ini perasaan mantan pemain semua. Ya bapak juga kalau udah dimasakin jangan pula mentikok kali. Sekali-sekali nongol untuk kebaikan gak apa-apa. Enaknya kau rasa masakan kuah enak, sedap bang, sedap. Paten bang, paten. Sama kayak masakan mama kan sama. Apa yang sama bang? Asinnya. Rupanya pecir aduh. 3. Setiap aku mau tidur dengan suamiku ya Rasul, aku minta maaf. Berapa kali Bu 1 tahun minta maaf sama suami? Sekali. Semester genap aja. Enggak ada semester ganjilnya. Berat ibu masuk surga. Wala turji fi'la shalihat ghadin la'alla ghadan ya'ti wa anta billahi. Jangan engkau pernah menunda-nunda melakukan kebaikan hingga hari esok. Jangan-jangan saat engkau melakukannya di hari esok, saat itu kau sudah berada di liang lahat. Yakin masih hidup sampai malam? Yakin atau tidak ibu? Sampai malam masih hidup? Aku yakin saja. Apa yang terjadi gak urusan itu urusan Tuhan itu. Tapi persiapkan bekal. Betul Bu? Coba tengok-tengok orang yang meninggalkan kita. Tiada lagi harta kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal di dunia itulah hanya pembela kita. Ya kalau ada amalnya, kalau nggak ada apa dikit. Ini kadang-kadang mana sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, sedekah pelit. Cita-cita ingin masuk surga langsung firdaus. Sampai malaikat bilang emangnya kuat kali deking kau rupanya. Nanti pulang dari sini tengok wajah ibu berubah nggak? Hah? Dulu bunga desa, sekarang bunga teh ayam. Dulu lesung bibitnya masuk keluar masuk, sandari masuk saja ndak keluar. Dulu kemana-mana minyak wanginya Casablanca, sendari asal sholat minyak wanginya minyak jeranto. Ada perubahan, berubah nggak? Mang di rambutmu dulu hitam kini menjadi putih, ubanmu bertabur, matamu kabur, gigimu gugur, lesung bibitmu kendur, asal makan selalu bubur, asal tidur cepat mendongkur, asal duduk suka selonjor. Lanjut. Asal jalan tak tahu mundur, siap-siap masuk kubur. Ternyata kita kan di situ kan?
maka setiap mau tidur dengan suami minta maaf. 4, setiap suamiku minta ya Rasulku kasih, pahamlah ya sensor. Yang kelima, setiap suamiku pergi kerja ya Rasulku antar dia ke depan pintu. Lebih bagus lagi antar ke kantor bupati sekali. Itu baru masuk surga. Pulang matu bek-bek saja, matu bek-bek, matu ratap, matu per-per, matu gut-gut satu lagi. Jadi bapak-bapak jangan dimuliakan Allah. Boleh. 3, ada istri bengkok besi. Bagaimana meluruskan besi bengkok? Lebih mudah daripada meluruskan ubi Kayu. bawa ke tukang las, toko bakar, net sekali lurus pantang untuk bengkok lagi. Manusia itu pasti punya salah, dia juga pasti punya kebaikan. Ingat, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, maksiatun aurasat zullan wan kisaran khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaron. Kemaksiatan yang membuat kau hina di hadapan orang itu lebih baik daripada ketaatan yang membuat kau bangga dengan amal. Jangan mau dipuji-puji. Janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau manusia agung, sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa. Mandakhalal kubra bila zahadin fakanna marakibal bahru bila sakinatin. Siapa yang masuk kubur tanpa amal seperti menyeberangi lautan tanpa kapal. Ternyata semua yang kita cari hilang. Illa Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Sekujur tubuh Akan menggigit sekujur badan kan kedinginan. Hilang premannya, hilang segalanya. Jadi Bapak Ibu, sehebat apapun kita menggapai, kita akan berpisah. Kok tak dia yang tinggi kita? Bapak jadi PNS berapa tahun? Dalam Hasyiah Al-Bajuri dikatakan laisal musabu man farakal ahbab walakinnal musaba man haruma alaihi sawab. Musibah itu bukan orang yang kehilangan apa yang dicintainya. Cinta apa kita? Cinta istri mati. Jangan takut, bisa diganti. Ya, salah atau enggak? Orang hidup aja boleh apalagi udah mati. Cinta suami mati, ganti. Cinta harta habis, jualan ibu pagi, lontong siang, lontong sore, lontong malam sampai lontong subuh. Apalagi cinta jabatan, pensiun. Saya mau terus jadi penasehat, tapi dibatasi, nggak selamanya. Kalau dulu Pak Bupati nikmat kali kurasa, bawa keluarga jalan-jalan, pesawat gratis, setiap berangkat selalu VIP, pesawat standarnya, pesawat. Sekarang kalau mau pergi ke Jakarta, nelpon aku, Untung udah bayarlah katanya, malukan ya Wak. Nggak selamanya kita. Pak Bupati, berapa tahun jadi Bupati? 2, masih bisa 2 kali? Janganlah Pak, 2 ya. Biar kita bikin peraturan. Nggak bisa selamanya. Maka sebelum semua itu berlalu dari kita, jadikan hidup ini laksana es batang. Dipakai tak dipakai akan cair menjadi air. Cairlah membawa makna. Minimal cairmu bisa membuat kolak dingin, es campur, ada manfaatnya di orang lain. Kenapa? Apa hadis yang Pak Bupati baca tadi? Kullukum ra'in
Ini semua bukan untuk bapak saja, ustadz pun ditanya juga. Kenapa? Ajra'ukum alal budyan, ajra'ukum alal nar. Orang yang berani berfatwa di antara kamu adalah orang yang berani menempat tempat duduknya secara terlaknat dalam neraka. Bu, jadilah bengkok yang bagus. Bengkok menjadi seni. Kasih semangat untuk suami. Bang, kulepas kau dari rumah ini mencari nafkah. Tak kuikuti kemana kau pergi. Tapi tolong masukkan ke perut anak istrimu dengan keringat engkau yang halal. Supaya keluarga kita pun sakinah. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Bapak punya duit banyak hari ini. Ada 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar. Kebunnya luas. Itu duit bapak atas nama. Kalau besok bapak mati, ternyata semua tak bermanfaat. Yang bapak sumbangkan hari ini, walaupun nilainya 1.000 rupiah, itulah sesungguhnya harta bapak yang kekal abadi sampai dunia kiamat. Jadi nikmati, jangan pelit-pelit. Ini datang remaja masjid ke rumah yang ngapain? Minta sumbangan, Bu, untuk apa? Maulid Nabi. Begitu banyak manusia di kampung, di rumahku aja kalian datang. Oh, ya udahlah, tinggilah kami. Oh, tunggu. Lama kali bapak itu mama. Tahu dia jelimpul ini 100. 20.000 bayar. 20.000 senang remaja pente. Ada pe bapak pulang kon 18.500. Ayo Tuhan, alat pasaman buze. Janganlah bapak ibu, jangan dimuliakan Allah. Itulah sesungguhnya. Bapak ibu, saya bukan tak mau berlama-lama. Pak Kakan Kemenang ada acara yang berbeda di saya. Kasihan. Udah banyak yang menantinya di sana, ya kan? Ini Pak Bupati masih ada season 2 loh. Iya, sedangkan Cinta Fitri 1, 2, 3. Ya,